Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilda Makfira, NIM 2019 41197, Unit 6, Mata Kuliah Fikih Muamalah, Jurusan Ekonomi Syariah. Judul: Tentang Riba dalam Kacamata Fikih. Pengertian riba. Riba secara etimologi bermakna ziyadah atau tambahan. Secara linguistik, riba mempunyai arti tumbuh dan membesar. Adapun secara terminologi, terdapat beberapa definisi riba dari para ulama. Salah satunya Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya ikhwah atau padanan yang dibenarkan oleh syariat atas penambahan tersebut. Sejarah riba. Jauh sebelum Islam datang, riba telah dikenal di kalangan ilmuwan dan pelaku ekonomi. Bahkan pendapat negatif telah pula ditemukan. Dalam bentuk sederhana, riba adalah kegiatan ekonomi yang mengambil bentuk pembungaan uang. Bukan hanya Islam yang mengutuk praktik riba, agama Yahudi dan Nasrani juga mengutuk pembungaan uang. Bahkan, kalangan anggota masyarakat jahiliyah pun ada yang memandang riba sebagai tindakan tercela. Riba juga dipraktikkan orang di beberapa kota Arab pada masa jahiliyah. Oleh karena itu, disebutkan juga riba jahiliyah. Formulasi riba jahiliyah adalah transaksi pinjam-meminjam dengan satu perjanjian. Peminjam tersedia mengembalikan jumlah pinjaman pada waktu yang telah disepakati bersama. Objek riba tidak hanya uang, tetapi juga bisa berupa hewan ternak. Tahapan pengharaman riba. Riba diturunkan dalam 4 tahap, sebagaimana halnya dengan pengharaman arak, juga diturunkan dalam 4 tahap. Tahap pertama, yaitu turunnya surat Al-Mulk ayat 39. Ayat ini diturunkan di Mekah yang secara zahirnya tidak ada isyarat yang menunjukkan diharamkannya riba secara jelas. Tahap kedua, setelah turun ayat peringatan di atas, turunlah ayat kedua, yaitu surat An-Nisa ayat 160-161. Ayat ini diturunkan di Madinah dan merupakan pelajaran yang dikisahkan Allah kepada kita tentang perbuatan kaum Yahudi. Tahap ketiga, baru pada tahap ketiga inilah larangan riba dinyatakan secara tegas dengan turunnya surat Ali Imran ayat 130 di Madinah. Tetapi larangan ini masih bersifat ju'iz, bukan kulli. Tahap keempat, pada tahap ini riba telah diharamkan secara keseluruhan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, di mana pada ayat ini tidak lagi membedakan banyak sedikitnya jumlah riba, dan inilah merupakan ayat terakhir turunnya yang berarti merupakan syariah yang terakhir pula. Macam-macam riba. 1. Riba fad. Riba fad adalah penambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis. 2. Riba al-yad. Riba al-yad adalah riba dalam jual beli atau yang terjadi dalam pertukaran. 3. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan yang disebutkan dalam sebuah perjanjian pertukaran barang atau muqayadah atau barter. 4. Riba qard adalah riba dalam utang piutang, yaitu dengan mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada penerima utang atau muntarik. 5. Riba jahiliyah. Riba ini merupakan penambahan utang lebih dari nilai pokok dalam utang piutang karena menerima utang tidak mampu membayar utangnya secara tepat. Pendapat ulama tentang keharaman riba. Para ulama, baik ulama salaf atau mazhab 4 maupun ulama kontemporer, semua sepakat akan keharaman riba. Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank juga mengharamkan riba. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama bukan soal hukum keharaman riba, melainkan soal hukum bunga bank. Dalam kegiatan bank konvensional, terdapat 2 macam bunga. Pertama, bunga simpanan,
yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang peminjaman uangnya di bank seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Kedua, bunga pinjaman yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank seperti bunga kredit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.